Ini ada yang lagi di mobil ya kayaknya. Lagi di jalan mau kemana nih? Ada satu, dua, tiga, empat, berapa tadi? Lima orang kayaknya lagi di mobil. Oke, kemarin saya dapat info dari Bu Nurlisa, katanya udah masuk tentang sejarah ya, sejarah mengenai kimia koordinasi. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan lagi biar kalau misalnya apa ya, ada yang kurang kurang apa ya, mungkin kurang dalam penjelasannya kemarin. Oke, jadi saya rasa Anda sudah sedikit banyak mempelajari ya tentang unsur transisi. Kemarin di kimia unsur kan sempat belajar juga ya unsur transisi itu apa aja dan sifat-sifatnya mungkin Anda sudah belajar juga. Nah, di sini kita akan coba mengeksplor lebih dalam lagi mengenai senyawa-senyawa yang melibatkan logam transisi. Jadi senyawa kompleks atau kompleks koordinasi itu adalah senyawa yang terdiri dari ion logam sebagai pusat dan ligan. Ligan ini bisa berupa atom, bisa berupa ion atau molekul yang sifatnya non logam dan bersifat basa Lewis yang terikat pada ion pusat. Ya, jadi ini contoh, ada dua contoh senyawa kompleks ya di sini. Yang sebelah kiri itu dari logam kobalt, yang sebelah kanan itu dari logam iridium ya. Oke, senyawa kompleks itu dapat bermuatan positif, netral, dan bisa juga bermuatan negatif ya. Kalau misalnya senyawa kompleks itu mempunyai muatan, maka kompleks tersebut perlu memiliki ion lawan. Ion lawan itu gunanya untuk menetralkan muatannya ya, counter ion. Jadi nah ini tiga contohnya dari senyawa kobalt ya. Yang pertama yang positif itu contohnya COH2O 6 kali 3 plus, kemudian yang kedua itu CONH3 3 kali Cl 3 kali. Nah itu netral ya, karena NH3 kan muatannya 0, Cl muatannya minus 1, CO nya plus 3, jadi plus 3 tambah 3 kali minus 1 ya, 3 kurang 3 jadi 0. Kemudian yang selanjutnya adalah COCN 6 kali, CN cyanida, cyano berarti dia muatannya minus 1, 6 kali minus 1 minus 6, CO nya plus 3, jadi muatannya minus 3 ya. Nah kalau misalnya senyawa kompleksnya itu mempunyai muatan, maka dia perlu counter ion. Kalau misalnya muatannya positif, counter ionnya berarti negatif. Contohnya di sini Br ya, Br minus kan. Nah kalau kompleksnya negatif, counter ionnya harus positif. Nah di sini contohnya K plus ya. Jadi itu untuk melengkapi si senyawanya. Gitu. Bisa dipahami ini? Oke, selanjutnya. Nah, kalau senyawa kompleks itu mengalami ionisasi, maka bola koordinasi itu tidak akan terpisah menjadi ion dan ligannya. Oke, untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi misalnya contohnya COH2O6 kali Br3 itu mengalami ionisasi, maka dia akan terpisah menjadi COH2O6 kali 3 plus dan 3 Br minus. Nah, CO dan H2O-nya tidak terpisah karena mereka berada di dalam satu bola koordinasi. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami mengenai senyawa kompleks ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, selanjutnya jenis-jenis ligan berdasarkan jumlah ikatannya. Jadi ligan itu ada yang bisa mengikat ion logam hanya pada satu tempat dan bisa juga pada beberapa tempat ya. Nah ini contohnya yang di sebelah kanan. Nah ini disebutnya kalau ligannya itu mengikat di lebih dari satu tempat itu disebutnya kelat, atau kalau kelat atau kelat ya biasanya disebutnya seperti itu. Nah itu dari bahasa Inggris kelate. Asal bahasanya dari bahasa Yunani kele, itu artinya capit ya, capit kepiting. Nah itu definisinya adalah ligan yang dalam tanda kutip menggigit ion logam pada lebih dari satu tempat. Jadi kalau misalnya ligannya itu
hanya mengikat pada satu posisi saja itu disebutnya monodentat. Kalau misalnya dia mengikat di dua posisi seperti yang senyawa kompleks yang di sebelah kanan ini ya, nah itu disebutnya bidentat. Kalau misalnya dia mengikatnya di banyak tempat itu disebutnya polidentat. Ya, jadi contoh yang polidentat itu disebutnya salah satu ligannya itu adalah EDTA, etilen diamin tetraasetat. Nah itu dia ligannya heksadentat. Jadi satu ligan itu dia bisa mengikat di 6 tempat sekaligus. Seperti itu. Kalau untuk kegunaannya sendiri ya senyawa kompleks itu lumayan banyak ya kegunaannya. Salah satunya bisa digunakan sebagai katalis. Nah ini Anda bisa lihat yang sebelah kiri atas itu, ini kalau nggak salah stem atau tem ya, kayaknya stem ini. Stem dari salah satu material koordinasi ya, senyawa koordinasi. Kemudian bisa digunakan juga sebagai material untuk layar LED. Nah, misalnya di sini Anda yang pakai HP Samsung ya, Samsung itu kan biasanya layarnya OLED ya. Nah, OLED-nya itu biasanya menggunakan senyawa kompleks. Kemudian bisa juga digunakan dalam dunia medis dan juga yang terakhir itu sebagai material maju ya atau smart material. Oke, kalau kita mulai dari sejarahnya ya, jadi sebenarnya senyawa kompleks ini sudah lumayan lama ya ditemukan, tapi yang paling pertama mencoba untuk menjelaskan fenomena ini adalah dua orang Denmark ini, yaitu Christian Wilhelm Blomstrand dan Sophus Mads Johansen. Oke, jadi mereka memperhatikan senyawa antara kobalt, klorin, dan amonia. Jadi senyawa COCl3 itu bisa ada beberapa jenis. Yang pertama dia bisa bereaksi dengan 6 ekuivalen amonia, bisa juga dengan 5, 4, dan 3 ya. Nah, masing-masing senyawa ini dia memiliki warna yang berbeda. Jadi COCl3 6NH3 itu warnanya orange, kalau yang 5NH3 itu merah marun, kemudian 4NH3 itu hijau, ada yang hijau, ada yang ungu, kemudian 3NH3 itu hanya ada hijau saja ya. Nah, kemudian mereka ini juga menemukan bahwa si klorinnya ini bisa diendapkan dengan AgCl. Nah, perbedaannya adalah untuk COCl3 6NH3 itu semua Cl-nya bisa diendapkan. Jadi saya anotin dulu. Jadi ketiga Cl-nya ini bisa ditarik sama Ag+. Ya. Ag+, dia membentuk jadi AgCl ya. Nah, semua klorinnya pada COCl3 6NH3 itu bisa ditarik sama Ag+. Sementara kalau yang 5NH3 itu hanya 2 yang bisa ditarik oleh Ag+ ya. Kalau yang 4NH3 hanya ada 1 yang bisa ditarik. Sementara kalau yang 3NH3 itu tidak ada yang bisa ditarik oleh Ag+ satupun. Nah, kemudian dari pengamatan ini diturunkanlah sebuah teori yang namanya teori rantai Blomstrand-Jorgensen. Oke. Jadi teori rantai itu simpelnya seperti ini. Kalau misalnya kobalt itu kan mempunyai konfigurasi elektron 4s2 3d7. Kalau misalnya kita gambarkan untuk orbital D-nya kurang lebih seperti ini ya. Ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Nah, 3 elektron yang tidak berpasangan ini bisa berikatan dengan klorin dan NH3. Nah, cuman bedanya klorin dan NH3 itu modus ikatannya itu bisa berbeda ya, terutama yang klorinnya. Jadi klorin itu bisa dia terikat langsung dengan terikat langsung dengan kobaltnya, bisa juga dia terikatnya pada rantai NH3 ya. Jadi kalau klorinnya itu terikat pada rantai NH3, maka klorin itu bisa diendapkan oleh Ag+. Tapi kalau misalnya dia terikat langsung dengan kobalt, maka dia tidak bisa diendapkan. Ya, jadi di sini
kalau misalnya kita lihat ya COCl3 6NH3 itu kan dia bisa diendapkan semua ya, berarti kurang lebih dia strukturnya kira-kira Anda bisa nebak nggak strukturnya kalau dari teori ini? COCl3 6NH3 itu ketiga Cl-nya bisa diendapkan oleh Ag+. Berarti semua Cl-nya terikat pada AG. Maksudnya di kompleksnya terikat pada rantai NH3 ya. Jadi Oke, saya ulangi lagi sedikit penjelasannya. Jadi pada teori rantai Blomstrand-Jorgensen itu anion bisa terikat pada ada dua jenis ikatan yang bisa mengikat anion. Yang pertama dia bisa terikat langsung pada ion pusat. Yang kedua dia terikat melalui rantai ini molekul yang netral. Di sini contohnya amonia ya. Nah, kalau misalnya dia terikat langsung pada ion pusat, maka anion itu tidak bisa dilepaskan, dia tidak bisa diendapkan oleh Ag+. Tapi kalau misalnya dia terikat melalui rantai senyawa netral, contoh di sini amonia, maka dia bisa diendapkan oleh Ag+. Nah, seperti di sini ya, Anda lihat yang bagian kiri bawah ini. Nah, jadi di sini yang dilihat adalah COCl3 4NH3 ya. Ini. Nah, dia bisa diendapkan hanya ada satu klorin yang bisa diendapkan oleh Ag+. Maka kita bisa tuliskan strukturnya seperti ini. Jadi CO ada 3 ikatan karena dia punya 3 elektron tidak berpasangan. 2 berikatan langsung dengan Cl. Kemudian 1 berikatan dengan Cl melalui rantai NH3. NH3-nya ada berapa? Ada 4. Nah ya, sehingga kita bisa prediksi juga nih, kita bisa prediksi bagaimana struktur dari COCl3 6NH3 ya. Jadi kita mulai dari CO dulu, ada 3 ikatan. Nah sekarang NH3-nya kan, Cl-nya ada 3 dan ketiganya bisa diendapkan oleh Ag+. Berarti semua Cl-nya terikat melalui rantai NH3 ya. Nah di sini berarti kita mulai dari NH3. Saya tulisnya N dulu aja ya biar lebih sederhana ya. Kemudian N-nya udah ada 3, berarti kita butuh 3 N lagi ya. Kita ambil aja dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini baru Cl. Bisa ada screen ini nggak ya? Nah, record. Oke, jadi CO, COCl3, COCl3, 6NH3, ini 3Cl bisa diendapkan. Ya, berarti strukturnya kurang bisa kita prediksi strukturnya berdasarkan teori rantai ini. CO ada 3 ikatan ya. Nah, karena semua Cl-nya bisa diendapkan, maka Cl-nya berikatan dengan rantai NH3. Jadi kita tulis NH3-nya dulu di sini. Nah, sudah ada 3, kita perlu 3 lagi NH3-nya ya. Untuk melengkapi totalnya ada 6 NH3. Jadi di sini kita sudah punya 6 NH3, kemudian baru kita bisa tuliskan Cl-nya. Ya, seperti ini. Nah, jadi kalau berdasarkan teori rantai, COCl3 6NH3 itu mempunyai struktur seperti ini. Ketiga Cl-nya berikatan melalui rantai amonia NH3. Nah, kalau yang 5NH3, yang 5NH3 kira-kira gimana strukturnya? COCl3 5NH3 itu ada 2 Cl yang bisa diendapkan. Oke, kalau yang 5NH3 kira-kira gimana strukturnya?
kan ada 2 Cl yang bisa diendapkan ya. Berarti dari struktur ini yang mana yang harus kita ubah? Yang atas atau yang bawah ya? Karena kita perlu 1 Cl yang terikat langsung dengan atom CO-nya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Jadi kita ubah, kita ambil contoh yang bawah aja yang diubah, di sini jadi Cl. Nah, di sini kita lihat N-nya ada 5, NH3-nya ada 5, Cl-nya ada 3, dan ada 2 Cl yang berikatan melalui rantai NH3, dan ada 1 yang berikatan langsung dengan CO. Seperti itu. Kemudian saya kembali ke sini. Kemudian yang 4NH3 tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian ada juga yang 3NH3. Nah, di sini muncul masalah nih yang 3NH3 ini. Jadi kalau berdasarkan teori rantai, seharusnya ada 1 yang bisa diendapkan, gitu ya. Nah, jadi teori Bloomstrand-Jorgensen ini dia ada beberapa masalah. Salah satu yang pertama itu adalah mengapa COCl3 3NH3 itu klorinnya tidak bisa diendapkan, padahal kalau secara struktur harusnya bisa ada 1 yang diendapkan. Itu salah satu masalahnya. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa menjelaskan mengapa ada 2 warna untuk COCl3 4NH3. Ya. Kalau ada 2 warna berarti dia 2 senyawa yang berbeda ya. Kalau 2 senyawa yang berbeda tapi mempunyai rumus yang sama berarti dia apa namanya? Ada yang ingat nggak? 2 senyawa yang berbeda memiliki rumus kimia yang sama. Itu berarti iso. Ada yang ingat? Isomer ya. Istirahat, sholat, merem. Ya, jadi kalau Anda lihat dari struktur COCl3 4NH3 yang di kiri bawah ini, nah itu dia tidak memberi ruang untuk isomerisme. Jadi Anda mau susun Cl-nya dimanapun, dia tidak bisa membentuk isomer karena dia hanya ada 1 kemungkinan strukturnya seperti ini. Tapi faktanya dia harus memiliki 2 jenis struktur karena dia punya dia adalah ada 2 senyawa yang berbeda yang memiliki rumus yang sama seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan dulu mengenai teori rantai ini. Nggak ada ya? Oke, selanjutnya ditemukan juga fakta seperti ini. Bahwa COCl3 6NH3 itu konduktivitasnya tinggi. Konduktivitas listrik ya berarti. Nah, kalau misalnya konduktivitasnya tinggi, berarti dia di dalam larutan, di dalam air dia mengalami ionisasi. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? COCl3-nya itu bisa mengalami ionisasi di dalam air. Sementara COCl3 5NH3 itu dia konduktivitasnya sedang, tidak setinggi COCl3 6NH3. Kemudian yang 4NH3 konduktivitasnya rendah, sementara 3NH3 itu dia tidak konduktif sama sekali. Nah, sehingga di sini disimpulkan bahwa keempat senyawa ini adalah senyawa yang memiliki apa namanya ion yang dengan jumlah yang berbeda seperti itu ya. Jadi Cl-nya itu ada yang bertindak sebagai ion yang terpisah dari senyawa CO-nya seperti itu. Nah, kemudian dari fakta-fakta ini disusunlah sebuah teori baru. Ya, teori barunya itu disebut teori valensi primer dan sekunder dari Werner ya. Bukan Werner yang ini. Kalau Werner yang ini kerjanya nendangin bola ya. Oke, jadi teori valensi primer dan sekunder Werner itu
seperti ini ya. Jadi valensi Werner ini dia membagi jenis ikatan dalam sebuah senyawa senyawa kompleks itu seperti ini. Ada dua jenis ikatan. Yang pertama adalah valensi primer. Valensi primer itu adalah muatan dari ion pusat atau disebut juga bilangan oksidasi yang menentukan jumlah maksimal ion yang berikatan dengan ion pusat untuk menetralkan muatannya. Ya, jadi sekali lagi, valensi primer itu adalah bilangan oksidasi dari ion pusat. Dan ini menunjukkan jumlah ion maksimal, jumlah anion maksimal yang bisa berikatan untuk menetralkan muatannya. Itu valensi primer. Kemudian yang kedua itu disebutnya valensi sekunder. Valensi sekunder itu menunjukkan jumlah molekul bisa juga ion, itu yang terikat langsung dengan ion pusat, atau dalam kata lain dia berada di dalam bola koordinasi dari ion pusat tersebut ya. Nah, valensi sekunder ini disebut juga bilangan koordinasi. Ya, jadi untuk COCl3 6NH3 tadi berdasarkan teori Werner, dia menggambarkannya seperti ini. Jadi NH3 itu berada di dalam valensi sekunder. Semuanya berada dalam valensi sekunder. Jadi dia tidak bisa terpisah dari si kobaltnya. Sementara klorin itu semuanya berada dalam valensi primer ya. Jadi dia terikat dengan kobalt sebagai penetral muatannya seperti itu. Itu kalau berdasarkan teori valensi primer dan sekunder. Kemudian, nah ini kalau untuk 4NH3 dan 3NH3 ya contohnya tadi. Jadi di sini Anda perhatikan ya, di sini melalui notasi seperti ini dia memisahkan antara bagian yang berada di dalam bola koordinasi dan bagian yang berada di luar bola koordinasi ya. Jadi di sini kalau berada di dalam bola koordinasi itu berarti berada di dalam kurung siku. Sementara kalau di luar bola koordinasi berada di luar kurung siku ya. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa untuk CONH3 COCl3 NH3 4 kali itu kan hanya bisa terendap Cl-nya satu ya. Jadi hanya yang bisa ditarik oleh Ag itu hanya ada satu Cl, berarti hanya ada satu Cl yang berada di luar bola koordinasi. Kalau pada COCl3 NH3 4 kali. Nah, sementara kalau COCl3 NH3 3 kali, sorry ini ada yang salah. Bentar. Oke, kalau di COCl3 NH3 3 kali, nah itu dia semua molekul dan ionnya itu berada di dalam bola koordinasi, jadi tidak ada yang bisa terendap oleh Ag. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ya, Cl, contohnya pada CONH3 3 kali Cl3 ini, dia bisa terikat pada ion pusat melalui valensi primer dan valensi sekunder secara bersamaan ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ion itu bisa terikat secara valensi primer saja, dan bisa juga secara valensi sekunder secara bersamaan. Itu kalau dia berupa anion ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau dalam teori Werner ini, dia membedakannya itu adalah dari garis ikatannya ya. Kalau garis ikatannya tegas, dia berarti valensi sekunder. Tapi kalau dia garis putus-putus, dia valensi primer. Kalau misalnya dia valensi primer dan sekunder secara bersamaan, dia dikasih tandanya seperti ini, ada satu tegas, satu putus-putus ya. Garis ikatannya. Oke, bisa dipahami? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai teori valensi primer dan sekunder dari Werner?
jelas ya? Oke, jadi kemudian teori Werner ini dia juga bisa menjelaskan tentang isomer dari OCl3 NH3 4 kali tadi ya. Jadi kan tadi ada salah satu senyawa yang mempunyai dua warna ya, yang 4NH3 ya. Nah, melalui teori Werner ini dia bisa dijelaskan bagaimana strukturnya. Jadi kalau misalnya dia punya 6 ligan ya, itu ada beberapa jenis konfigurasi yang bisa terjadi ya. Salah satunya itu segi 6 planar, kemudian prisma segitiga atau oktahedral. Nah, kalau misalnya dia segi 6 planar, nah misalnya kita ambil salah satu ligan yang mau di isomernya ini A ya contohnya. Nah, kalau misalnya dia dua ligannya itu ada pada posisi 1 dan 2, ini kan satu isomer ya. Kemudian 1 dan 3 isomer yang kedua, kemudian 1 dan 4 isomer yang ketiga. Kalau 1 dan 5 dia kan ekuivalen dengan 1 dan 3 ya. Jadi dia bukan isomer lagi. Jadi total untuk segi 6 planar itu ada 3 jenis isomer. Kalau misalnya strukturnya itu adalah prisma segitiga itu dia juga ada 3 isomer. Yang pertama kalau misalnya kita taruh di 1,2 ya, itu satu isomer pertama. Kemudian kalau di 1,3 itu ekuivalen dengan 1,2, jadi itu bukan isomer. Kemudian 1,4, kemudian satu lagi adalah 1,5 ya. Nah, jadi total ada 3 isomer juga di prisma segitiga. Nah, kalau oktahedral itu ada misalnya kita taruh ligan pertamanya di posisi yang pertama, kemudian 1,2, 1,3, 1,4 dan 1,5 itu ekuivalen ya. Jadi itu isomer pertama. Kemudian 1,6 itu adalah isomer keduanya. Jadi oktahedral itu hanya ada 2 isomer. Nah, sehingga menggunakan teori Werner ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk senyawa yang mempunyai valensi sekunder 6 atau bilangan koordinasi 6 itu kemungkinan besar strukturnya adalah berupa oktahedral karena ini yang sesuai dengan data eksperimennya. Nah, kemudian kalau misalnya kita gambarkan ya yang COCl3 4NH3 tadi, maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ada yang isomernya cis ya, itu yang warna ungu, kemudian yang trans itu yang warna hijau. Dan ini terbukti melalui eksperimen difraksi sinar X ya, atau XRD. Seperti itu. Sehingga dengan teori, dengan dibuktikannya secara eksperimen ini ya, maka Werner pada tahun 1913 dia berhasil mendapatkan hadiah Nobel ya. Oke, selanjutnya untuk teori Werner ini kemudian dikembangkan ini masih relevan teorinya sampai hari ini meskipun ada teori yang lebih lebih advance. Nanti kita akan bahas mengenai teori-teori tersebut. Nah, kalau teori Werner ini dikembangkan lagi ya. Jadi valensi sekunder itu disebutnya ikatan kovalen koordinasi sekarang. Kemudian kalau untuk valensi primer ya, yang garis putus-putus tadi, nah itu diubah istilahnya itu pokoknya kalau dia valensi primer dan berada di luar bola koordinasi, maka itu dikatakan memiliki interaksi ionik saja antara si kompleksnya dan ion counternya, ion lawannya, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, sekali lagi ya, yang perlu Anda ingat itu adalah apa itu bola koordinasi, kemudian bilangan oksidasi juga itu lumayan penting ya. Bola koordinasi itu adalah ligan-ligan yang terikat langsung dengan
komposisi logamnya. Nah, itu kalau misalnya terionisasi, maka bola koordinasi itu tidak ikut terpisah. Gitu ya. Yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita hari ini sampai jam berapa ya? 12. Sampai jam 12:10 ya kalau nggak salah hari ini. Berarti. Oke. Oke, tadi kita udah sampai teori Werner ya. Teori Werner. Oke, jadi teori Werner tadi sudah terbukti secara eksperimental ya. Jadi dia kalau teori terbukti secara eksperimen itu berarti dia sudah dikatakan teorinya kuat ya. Nah, sementara kita kan dulu belajar mengenai ikatan itu kan ada yang namanya teori Lewis ya, teori oktet Lewis. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pada senyawa yang Anda lihat di sekarang ini ya, itu total ada 18 elektron di kulit terluar atom kobaltnya. Jadi di sini kalau Anda lihat kobalt 3 plus itu ada 6 elektron ya. 6 elektron, terus masing-masing ligan ini menyumbang 2 ya. Ini 2 elektron semuanya yang disumbangkan ke kobalt. Jadi 2 kali 6, 12 ditambah 6. Total ada 18 elektron ya di kulit terluar atom kobaltnya. Nah, ini kan berarti sudah melampaui aturan oktet ya. Jadi di sini diperlukan teori ikatan yang baru untuk memperbaiki aturan oktet tadi. Karena aturan oktet tidak bisa berlaku pada senyawa kompleks. Seperti itu. Nah, teorinya apa? Nah, yang pertama itu adalah disebutnya teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi ini salah satu pencetusnya adalah Linus Pauling. Nah, teori ikatan valensi itu menyebutkan bahwa ikatan pada kompleks itu terjadi akibat hibridisasi orbital S, P, dan D. Ya, orbital sarjana pendidikan. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat tadi ini untuk logam transisi periode pertama ya, jadi dia yang paling dekatnya orbitalnya adalah 3 ini, 3D, 4S, dan 4P. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh senyawa yang tadi, untuk atom kobalt ya, kobalt ada 27 elektron. Ya, kobalt 27, oke. Konfigurasi elektronnya seperti ini kalau kita gambarkan ya. Kalau misalnya dia berubah menjadi ion 3+, maka kita harus hilangkan 3 elektron dari yang sudah ada ini. Yang kita ambil yang pertama adalah yang dari 4S ya. Kalau 4S sudah habis, baru kita ambil dari 3D. Sehingga kita kurangkan 3 elektron, menjadi seperti ini. Ya, jadi pada kobalt 3 plus itu ada 6 elektron di 3D, di orbital 3D, 0 elektron di 4S, dan 0 elektron di 4P. Kemudian untuk mengakomodasi 6 ligan yang memberi ikatan, maka kita bisa memasangkan elektron di 3D tadi ya, sehingga ada 2 orbital kosong di orbital 3D, 1 orbital kosong di 4S, dan 3 orbital kosong di 4P, membentuk sebuah orbital hibrid yang baru disebut D2sp3. Ya. Kemudian 6 ligan ini semuanya memiliki pasangan elektron bebas ya. Nah, pasangan elektron bebasnya ini akan berikatan dengan akan masuk ke dalam
orbital hibrid tadi, sehingga membentuk ikatan dengan kobalt, ya, ikatan kovalen koordinasi tadi ya. Nah, sehingga dia mengisi orbital hibrid D2sp3 seperti itu. Anda masih ingat kan yang mengenai hibridisasi ini di kimia dasar ya, kalau nggak salah belajar dulu mengenai ikatan kimia kan, ada kan tentang hibridisasi. Nah, ini ya mirip lah ya dengan hibridisasi yang Anda pelajari waktu itu, tapi nanti akan ada beberapa sedikit perbedaan. Ya. Oke, jadi sampai sini saya rasa hibridisasi Anda sudah cukup paham ya. Harusnya Anda bisa bisa memahami lah basic dari hibridisasi ini. Oke, jadi kalau misalnya sebelumnya kan Anda kalau di kimia dasar Anda paling sp3, sp3d, sp3d2 ya paling jauh. Nah, di sini Anda akan menemukan banyak hibridisasi yang lain. Nah, di sini kalau untuk koordinasi 4 itu nggak cuma ada sp3 tapi ada dsp2, kemudian sp3 yang 5-nya ada sp3d atau dsp3. Nah, ini beda sp3d dengan dsp3 Anda harus pahami ya. Jadi kalau dsp3 berarti orbital D yang diambil itu adalah orbital dari kulit yang lebih bawah. Jadi kalau misalnya tadi contohnya kulit ketiga dengan kulit keempat, maka D-nya dari kulit ketiga. Tapi kalau misalnya sp3d, maka D orbital D-nya itu diambil dari kulit yang lebih tinggi. Jadi dia diambilnya dari kulit 4D seperti itu ya. Ini perlu hati-hati penamaannya. Kemudian ada juga D2sp3, sp3d2 ya. Nah, itu hibridisasinya seperti itu. Kalau seperti itu dia jadinya oktahedral. Kemudian bisa juga bilangan koordinasi itu lebih dari 6 ya, bisa jadi 7, 8 atau 9. Nah, ini tata letak biganya Anda bisa lihat ya. Ada di piramida segi 5, ada kalau yang 7 itu di piramida segi 5, atau bisa juga berbentuk prisma segitiga bertutup 1 ya. Itu kalau bilangan koordinasinya 7. Kalau 8 bisa berbentuk kubus atau prisma segi 4, sama aja. Bisa juga dodekahedral atau anti prisma segi 4. Kemudian kalau yang koordinasi 9 itu dia bisa berbentuk prisma segitiga bertutup 3. Bertutup 3 seperti apa nanti kita akan lihat ya. Oke, jadi di sini ada beberapa contoh ya untuk bilangan koordinasi 2. Ada yang lagi nyatet ya tadi? Sorry. Iya Winda, saya lagi ngomongin kamu lagi nyatet tadi terus langsung. Ya, saya akan dicatat dulu ya, tapi nanti kita akan lihat. Sebenarnya yang paling penting untuk dicatat itu cuma sampai 6 ya, karena 7 sampai 9 itu kita nggak akan banyak bahas, Anda cukup tahu aja sebenarnya. Yang paling penting itu sampai 6. Oke ya. Nah, di sini untuk bilangan koordinasi 2, 3, dan 4 itu Anda bisa lihat strukturnya seperti ini ya, linear, segitiga planar. Nah, di sini kalau untuk yang ini saya kasih dalam bahasa Inggris karena biar Anda tahu gitu. Ya, kalau segitiga planar bahasa Inggrisnya itu disebutnya planar trigonal ya. Kemudian tetrahedral, square planar. Kemudian kalau yang bilangan koordinasi 5 itu bisa bipiramida trigonal atau piramida segi 4 ya, square pyramid. Kemudian oktahedral untuk bilangan koordinasi 6 bisa juga prisma segitiga ya, trigonal prismatik. Jadi di sini kalau Anda perhatikan ya, ini segitiga, yang bawahnya alasnya segitiga juga ya. Kemudian dia dihubungkan 90 derajat, nah itu disebutnya prisma segitiga. Kemudian untuk bilangan koordinasi 7 itu pentagonal bipiramid ya, jadi dia mirip dengan trigonal bipiramid. Kalau di piramida trigonal itu Anda lihat di sini dia punya alas segitiga, kemudian dia mengarah kepada satu titik di atasnya, nah itu disebutnya piramida. Tapi karena di sini ada dua piramida yang saling bertumpang tindih, maka disebutnya bipiramida ya. Nah, sekarang
di piramida pentagonal itu kayak gitu juga. Jadi di sini ada alasnya segi 5, kemudian dia ditarik kepada satu titik di atas alas tersebut. Nah, dia membentuk piramida segi 5. Tapi karena dia tumpang tindih, ada dua yang bertumpang tindih ya, karena ada satu di bawah ini. Nah, sehingga dia disebutnya bipiramida segi 5 ya. Kemudian kalau prisma segitiga bertutup satu, nah ini Anda perhatikan dulu di sini, lihat. Nah, Anda lihat di sini ada segitiganya ya. Prisma segitiganya dulu Anda harus identifikasi. Ini ada satu, ada dua segitiga di hubungan 90 derajat sehingga membentuk prisma. Nah, kemudian dia ada satu di sini nih. Ini satu ini dia membentuk piramid dengan salah satu sisinya. Ya. Nah, itu disebutnya bertutup satu. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami mengenai strukturnya ini. Biar Anda tuh kebayang gitu loh. Kemudian untuk bilangan koordinasi 8 ya. Nah, di sini saya cuma dapat gambarnya square antiprismatik ya, yang antiprisma segi 4. Karena kalau kubus saya rasa Anda sudah paham semuanya bentuknya kubus seperti apa. Ada 4 sisi kan. Nah, kalau misalnya antiprisma itu dia Anda perhatikan ini alasnya yang bawah segi 4 ya. Yang atas juga segi 4, tapi bedanya begini. Kalau misalnya yang bawah itu seperti ini ya. Nah, yang sorry. Nah, misalnya dia seperti ini nih. Nah, yang atasnya itu diputar 45 derajat. Sehingga apa ya? Kalau dari dia itu jadi nggak bisa dihubungkan sudut-sudutnya itu dengan 90 derajat seperti itu. Antiprisma itu seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang prisma segitiga bertutup 3 tadi ya. Ini prismanya di mana coba? Oh, ini depan belakang, sorry. Ini segitiganya di sini. Kemudian di belakangnya ini ada prismanya. Nah, kemudian dia tutupnya di sini. Ini dengan sisi yang sebelah sini. Ini dengan sisi yang sebelah sini ya. Kemudian yang ini dengan sisi yang atas. Sehingga dia jadi prisma segitiga bertutup 3 seperti itu. Kebayang ya? Kalau nggak kebayang bilang aja. Nggak apa-apa, soalnya ini cukup tahu aja ya untuk 789 karena biasanya juga kompleks yang bilangan koordinasi 789 itu nggak terlalu banyak ya. Kebanyakan kompleks dari senyawa kompleks dari unsur lantanida. Biasanya itu kalau lantanida itu 7 sampai 9 ininya koordinasinya. Belum lupakan apa itu lantanida? Apa udah lupa semua? Kalau lupa semua saya kurangin nilai kimia unsurnya nanti. Oke. Selanjutnya, senyawa kompleks itu bisa memiliki sifat magnetik ya. Jadi karena adanya elektron yang tidak berpasangan. Jadi kalau misalnya dalam sebuah senyawa kemudian ada elektron yang tidak berpasangan dalam senyawa tersebut, maka zat tersebut bersifat paramagnetik ya. Jadi momen magnetik berdasar spinnya itu bisa kita hitung dengan formula ini. Mu S sama dengan akar N dikali N plus 2. Gitu. Ya. Jadi momen magnetik ini dia satuannya adalah Bohr magneton. Itu bisa ditulis mu B kecil atau Bm saja, nggak apa-apa. Kemudian N-nya itu adalah jumlah elektron yang tidak berpasangan. Jadi kalau misalnya kita punya senyawa kompleks transisi ya, berarti dia orbital D. Orbital D kan ada 5 ya. Orbital D, subkulit D itu ada 5 orbital.
berarti maksimal dia punya 5 elektron yang tidak berpasangan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita hitung nih dari kalau misalnya dia punya 1 elektron tidak berpasangan, berarti momen magnetiknya berapa? Kalau ada 1 elektron tidak berpasangan. Akar 3. Akar 3 ya. Dan kalau 2 berarti akar 8. Oke. Lanjutnya. Akar 15, Pak. 15. Oke. Lanjut. Akar 24. Oke. 35, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang senyawa kompleks dari orbital D, maka momen magnetnya adalah ini ya, akar 3, akar 8, akar 15, akar 24, atau akar 35 sesuai dengan jumlah elektron yang tidak berpasangan pada molekul tersebut. Oke, sampai sini bisa dipahami ya mengenai sifat magnetik ya. Oke, bisa saya lanjutin nih? Oke, kemudian diketahui bahwa beberapa senyawa kompleks itu untuk unsur yang sama ya, tapi ligannya berbeda. Nah, dia juga mempunyai sifat magnetiknya berbeda. Nah, di sini contoh yang atas itu FeCN 6 kali, kemudian yang bawah itu FeF6. Jadi di sini kita lihat ion pusatnya sama, kemudian jumlah ligannya sama, muatannya sama, tapi sifat magnetiknya berbeda. Berarti di sini kita bisa pahami bahwa pada FeCN6 itu dia konfigurasi elektronnya bisa membentuk seperti ini. Elektronnya bisa dipaksa untuk berpasangan, ya. Sementara pada FeF6 itu elektronnya semuanya tidak berpasangan pada subkulit D-nya. Sehingga untuk kompleks yang atas itu disebutnya kompleks spin rendah atau low spin. Kalau yang bawah disebutnya kompleks high spin. Nah, di sini kalau kita lihat dia bisa mengalami jenis hibridisasinya berbeda di sini. Kalau yang atas ya dia berhibridisasi dengan orbitalnya yang terhibridisasi itu 3D, 4S dan 4P membentuk D2sp3. Tapi kalau yang bawah dia tidak bisa berhibridisasi dengan orbital 3D. Sehingga kita harus mengambil hibridisasi dari orbital yang lebih pada kulit yang lebih tinggi, yaitu 4D. Ya, kita ambil 2 orbital dari 4D sehingga kita membentuk hibridisasinya sp3d2. Kalau yang atas d2sp3 seperti itu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi Anda kalau misalnya diminta untuk menjelaskan tentang hibridisasi dari kompleks senyawa kompleks, kemudian diketahui bahwa kompleks tersebut sifat paramagnetiknya lemah ya, berarti itu kemungkinan dia adalah kompleks low spin. Kalau yang sifat paramagnetiknya kuat itu kemungkinan dia adalah high spin. Kalau dia paramagnetik kuat berarti dia mengambil hibridisasi pada kulit yang lebih tinggi ya, ambil orbital D-nya dari yang kulit yang lebih tinggi. Kalau yang low spin dia mengambil hibridisasi orbital D pada kulit yang lebih rendah. Bentar, ini kok tambah berkurang ya jumlah mahasiswa yang hadir ya. Tadi 43, sekarang 34, kurang 9.
udahlah, resiko mereka lah ya. Oke, nah tapi di sini ada apa ya? Ada masalah gitu. Jadi kalau untuk hibridisasi sp3d2 dengan orbital D yang diambil dari kulit keempat itu bisa dikatakan tidak realistis. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa hibridisasi sp3d2 dengan orbital D yang diambil dari subkulit 4D itu tidak realistis? Ya, ada yang tahu atau bisa nebak nggak? Halo? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, jadi begini. Dia itu tidak realistis karena energinya. Jadi kita lihat ya di sini. Nah, ini tingkat energi atomik ya. Nah, di sini Anda lihat untuk subkulit ketiga, subkulit 3S, 3P dan 3D. Nah, yang sebelah kanan ini subkulit kulit keempat untuk subkulit 4S, 4P, 4D dan 4F ya. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa jarak beda energi antara subkulit 3D dan 4P itu relatif kecil. Sementara antara 4P dan 4D itu cukup besar ya. Sehingga karena gap energi yang terlalu besar ini, hibridisasi itu tidak memungkinkan untuk terjadi ya. Sekali lagi, yang menyebabkan hibridisasi dengan orbital 4D itu tidak realistis adalah karena perbedaan energinya yang cukup besar antara subkulit 4P dan subkulit 4D. Seperti itu. Bisa dipahami? Gimana? Cukup jelas ya? Oke, jadi dengan kata lain ya, teori ikatan valensi itu sudah cukup baik menjelaskan tentang struktur dari senyawa kompleks ya. Akan tetapi kekurangannya adalah dia tidak bisa menjelaskan mengapa beberapa ligan itu bisa membuat hibridisasinya itu ada yang dia itu tidak bisa menjelaskan mengapa ligan itu bisa mempengaruhi sifat magnetik dari sebuah senyawa kompleks ya. Dia tidak bisa menjelaskan dengan baik bagaimana ligan itu bisa memaksa elektron yang tidak berpasangan pada sebuah ion logam untuk menjadi berpasangan. Kita lihat ya di sini, yang beda antara senyawa atas dan bawah itu kan hanya ligannya ya, yang atas Cn, yang bawah F. Tapi ternyata Cn ini bisa memaksa dua elektron ini untuk berpasangan dengan elektron pada subkulitnya. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya mengenai teori ikatan valensi. Oke, selanjutnya kita di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke teori yang lebih baik ya, teori yang selanjutnya yaitu disebutnya teori medan kristal. Nah, nanti kita akan bahas mengenai itu. Nah, di teori medan kristal itu dia akan menjelaskan mengapa beberapa mengapa ligan itu bisa ada yang
juga sih di teori medan kristal belum sih. Tapi dia akan bisa menjelaskan bagaimana terjadinya ini mengapa ada elektron yang bisa berikatan dengan berpasangan, sementara ada yang elektronnya yang bisa tetap tidak berpasangan ya. Mengapa ada senyawa yang elektronnya mengapa ada senyawa yang mirip tapi konfigurasi elektronnya berbeda. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut di teori medan kristal dan juga teori medan ligas, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nggak ada? Tidak. Kalau nggak ada, saya yang mau tanya nih. Udah pada lapar belum? Belum lapar? Saya bilang udah, tapi mute. Sudah hilang. Oke, saya kasih tugas apa ya? Janganlah. Alicia langsung. Ya udah deh, kayaknya hari ini saya cukupkan dulu aja ya. Ini nanti slide-nya saya kasih saya upload ke e-learning, tapi mungkin saya edit sedikit dulu, saya tambahkan kesimpulan sedikit di ujungnya. Nah, nanti kalian jangan lupa untuk pelajari lagi ya. Jadi 2 SKS itu artinya 2 kali 50 menit Anda belajar dengan saya dalam seminggu, dan 2 kali 60 menit Anda belajar sendiri di luar sesi ini. Gitu. Udah jangan sampai malas belajar, nanti nilainya kayak kemarin lagi. Tri Octaviani langsung lagi. Ngerasa ya? Sudah Pak. Ya, oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan lagi, silakan sesi ini saya tutup ya. Anda silakan isi perutnya. Ada gelas lagi nggak habis ini? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya udah. Silakan. Selamat belajar mandiri ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.